Itu aku baru naik ke entertain kan 2010 itu 2011 baru mulai ke entertain. Jadi pengen jelek gitu niatnya gitu kan. Jadi aku terhasut karena hidup miskin dulu nggak pernah megang duit banyak gitu kan ya. Tapi aku nggak mau di jalan yang tersesat juga sebenarnya. Ini enggak, ini Pak Haji kata gitu kan. Ini haji agak syariat juga, pakai syariat juga kata gitu kan ya. Berangkatlah aku ke Cirebon. Setelah berangkat ke Cirebon, pasang susuk. Pasang susuk di sini. Berlian gitu kan. Tidak ditarifkan, katanya kalau artis banyak yang kesana juga kononnya. Ya saya ikut karena artis itu laku banget kan saya lihat. Dari situ sebenarnya aku lagi tuh belum nikah sama Berondong loh. Pas pasang susuk itu aku belum nikah. Masih single. Karena itu pekerjaan kan, bukan untuk laki-laki aku cari. Justru aku malah Berondong macam yang mendekat gitu. Jadi bukan salah orang kalau aku pasang susuk buat Berondong, itu salah. Itu satu untuk pekerjaan. Aku keduanya balik lagi ke Pak Haji itu. Tapi Pak Haji udah meninggal. Pak Haji udah meninggal diganti sama anaknya. Tapi kalau anaknya itu dia memakai tarif 5 juta. Tapi pas pemasangan teman saya saksinya loh, di situ banyak yang ikut sama saya. Itu malam itu ada kayak angin kenceng, soang ayam bunyi itu karena pindah tempat kita kan di tempat anaknya pindah tempat di pinggir musola dan ada rumah di satu kamar, aku ditaruh di situ itu langsung kayak bunyi kuntilanak, ya Mbak Yuli ya, ya bunyi kuntilanak, soang ayam, itu teman aku yang ngantri pada ketakutan semuanya. Pada satu kumpul tiba-tiba pas aku lagi dipasang itu kayak ada di jendela tuh ada yang terbang, set ya begitu kan. Itu benar-benar, dan itu malam Jumat aku datangnya. Itu di kampung banget, jalannya serem banget. Kalau gangguan-gangguan sih ada masih ya, suka-suka ada. Pernah didatengin makhluk, aku juga pernah dulu tuh malah dulu. Pernah lah, aku pernah didatengin makhluk kayak Gandorwa aku pernah, tapi dulu ya. Dulu karena mungkin aku habis main lupa cuci kaki, lupa apa, lagi hamil besar juga aku pernah didatengin makhluk, pernah kok, tapi itu dulu bukan pas sekarang yang sekarang enggak. Udah saat itu udah, dan dia aja ke sono kata gitu. Aku sih percaya sama orang, banyak kok orang yang masang gituan, masang susuk, masang apa untuk kerjaan apa, aku tahu, percaya aku ya. Aku percaya orang banyak kok, bukan aku doang. Tapi dia kan malu-malu, nggak ngomong-ngomong. Kalau aku ya memang aku akuin, berarti aku nggak dosa ngakuin itu kan. Soalnya aku pernah lihat orang pasang susuk di kampung suami aku dulu banget. Pas dia lewatin jemuran mukanya berubah merah semua, jelek. Kan yang lihat aku tiap hari dia cantik banget, tiba-tiba dia katanya lewatin jemuran, mukanya langsung berubah. Makan pisang juga nggak boleh kan, pisang yang emas ya nggak boleh, gitu. Makan sate juga nggak boleh. Tapi aku nggak pantang. Kalau aku nggak lewat jemuran, kolong lewat, masak ini kalau nggak ada perubahan dari aku, nggak ada gitu. Aku juga setengah percaya setengah enggak gitu, bahwa rezekinya dari Allah, udah gitu aja. Di saat itu aku percaya, tetap menjalani syariat agama, tetap. Sebenarnya kan itu kayak bukan tradisi ya, memang itu orang Indonesia ya. Susuk sama kepercayaan itu kan memang udah yang tergantung dari pribadi masing-masing. Emang ada, saya juga tahu kok. Misalnya di sini ada inian penghuninya, emang pasti ada. Cuman kadang ya kita ngambil positifnya aja, apa iya begitu. Tapi memang katanya, oh gue pakai ini, oh iya ya udah. Tapi saya juga belum berani sih pakai gituan, takut ikutin. Maksudnya ikhtiar aja. Jadi yang menerima kita apa adanya ya udah sok silakan. Kalau nggak udah ya udah kita menjauh gitu aja sih. Kita kan tinggal nyari ini. Benar. Yang penting kan kita tetap usaha sama berdoa gitu aja. Masa si Tuhan biarin kita? Setahun ngefek ke kerjaan. Iya, karena aku dengar kalau orang itu matinya susah, meninggalnya susah gitu. Jadi aku tahu juga lah, sedikit kan aku bukan anak pesantren, tahu agama juga gitu, itu aja. Masih punya iman dan percaya sama Allah gitu. Nggak lama aku buka lagi, tapi bukanya nggak di Cirebon. Aku buka di Puncak, dia bisa. Beda, aku buka di Puncak, orangnya masih ada sekarang, belum meninggal kalau yang buka aku itu. Jadi aku buka di situ. Pas aku dibuka itu dibersihin badan aku, semua cuma dicipratin air putih doang, dibacain, dicabut ininya, dibacain, nanti akan lewat pup kita akan keluar, dan darah badan aku tuh karatan, keluar darah karat, diciprat air putih doang, jadi keluar darah-darah di belakang itu karatan gitu kan ya, karena udah kadaluarsa apa gimana nggak ngerti deh.
udah aku lepas karena itu merasa aku dosa, itu aku dosa banget, itu salah, aku minta maaf sama Allah ya. Pokoknya ya itu bukan salah satu untuk percantik, untuk pekerjaan hanya minta sama Allah doang, itu aku sadar di situ gitu. Ya sekarang sih umur aku udah 52, udahlah percaya sama Allah aja, berdoa sama Allah aja dalam sholat, ya Allah minta rezeki, minta apa gitu aja, nggak ada lagi untuk ke dukun, untuk kemana, nggak ada, udah nggak ada lagi. Ya hikmahnya sekarang sih udah ini pengen hidup damai, nyaman, itu aja. Ambil hikmah dari kejadian kemarin-kemarin, jadi jangan terulang lagi, udah gitu aja. Hidup normal aja sekarang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum menggunakan susuk untuk untuk niat apapun ya, entah itu untuk kecantikan atau untuk pelancar usaha atau untuk niat penglaris dan sebagainya, apapun ya. Jadi ini adalah perbuatan syirik. Kenapa perbuatan syirik? Karena dia yakin bahwa susu itulah yang membuat dia sukses, susu itulah yang membuat dia kaya, susu itulah yang membuat usahanya laris, susu itulah yang membuat dia laku atau cantik dan sebagainya. Jadi bukan Allah gitu dalam keyakinan dia. Nah, ini adalah suatu perbuatan syirik. Jadi sementara kita diajarkan bahwa kita harus langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku bernyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Itu cerita masa lalu dari 7 tahun yang lalu. Jadi waktu zaman dahulu kala tuh aku pernah pakai gitu-gituan. Kenapa ya waktu itu nggak tahu ya kenapa, ikut-ikut aja karena kebetulan pada waktu itu manajer aku juga yang memang nyaranin gitu kan, terus udah gitu ya udah aku ikut-ikut aja sampai akhirnya kok kayaknya nggak ada perlunya gitu, jadi ya udah akhirnya dibersihin. Aku kayak pengen membersihkan semuanya gitu. Itu ada berapa sih? Udah nggak bisa dihitung, udah ratusan. Kalau aku sih ngerasa badan lebih enteng aja, lebih kayak apa ya, lebih kayak apa adanya aja gitu, nggak yang terlalu gimana gitu. Tujuannya mungkin popularitas, percaya diri gitu ya. Sebenarnya karena faktor keimanan saya juga nggak kuat pada saat itu gitu. Jadi akhirnya kayak lebih percaya dengan jalur yang sebenarnya sih nggak benar ya gitu. Nggak perlu. Sekarang mengandalkan inner beauty aja yang ada seperti apa gitu. Itu bisa jadi contoh juga bahwa itu nggak benar, itu nggak baik gitu, iya. Ya era tahun 2000-an lah. Ya mungkin sekitar 8 tahun 7 tahun yang lalu memang akhirnya aku ketemu teman aku bilang, ada orang pinter bilang kalau misalnya lihat aku di TV itu mungkin kelihatannya cantik waktu itu kan, karena waktu itu aku dandan. Tapi sebenarnya banyak juga yang ngelihat bahwa muka aku serem gitu karena kayak ada kodamnya gitu. Jadi akhirnya udah aku bersihin semuanya. Ya udah, jadi kan maksudnya ya percaya pada Allah, percaya pada orang tua, yakin dengan apa yang kita kerjain, kita bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan takarannya gitu. Kalau susuk setahu saya memasukkan sesuatu benda ya ke dalam, entah apa yang mau dia tampilkan gitu, mau dia silakan saya mau difokusin gitu, entah matanya, entah bibirnya, entah apanya gitu. Biasanya ada pakai berlian, pakai apa gitu. Yang menjadi problem adalah karena ketika mereka nanti mati itu harus dikeluarin itu semuanya. Kalau enggak pasti akan menjadi sebuah repot, akan susah mereka meninggalnya. Ya pasti masing-masing ada pantangannya. Ada pantangannya. Mungkin kalau dia tergantung yang masukin susuknya ke mereka gitu. Pasti pantangannya ada yang nggak boleh makan sate, ada yang nggak boleh makan apalah, ada yang nggak boleh makan inilah, kayak gitu. Macam-macam sih ya kayak gitu. Tergantung si yang masukin itunya. Susuk itu ada dua varian, ada cair, ada padat. Nah, padat itu seperti apa? Padat itu ada emas, ada berlian, samber lilin, lalu ada intan dan lain sebagainya. Nah, kalau susuk cair itu biasanya dari biasa orang mengenalnya dengan istilah mani gajah atau minyak-minyakan yang memang dirapal oleh seseorang untuk mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kita harus tahu dulu ya, susuk itu adalah sebuah media yang dimasuki ke dalam tubuh seseorang dengan ditambahkan jampe, doa, atau mantra. Jadi susuk itu akhirnya bekerja sesuai dengan kebutuhan si pemakai.
Ya, kalau dalam ruang lingkup public figure, susuk itu tidak pernah terlepas dari hal seperti itu. Karena mereka masih memiliki kepercayaan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari pancaran aura. Sehingga bisa dibilang masih banyak orang yang menggunakan hal seperti itu di dunia entertainment. Aura itu adalah sebuah konsonan yang memang sudah dimiliki oleh setiap manusia. Bukan artinya buka aura, nggak ada bahasa buka aura sebenarnya, tetapi mengaktifkan aura. Nah, biasanya yang sering digunakan itu ya metode seperti itu. Salah satunya buat pengasihan, pemikat, plus aura yang mampu membuat orang terkesima. Ya, salah satunya penglaris, pemikat, pengasihan, dan aura, gitu loh. Syaratnya sih tergantung dari si pemberi susuk itu sendiri ya. Kan kita mengenal ada istilah pantangan jangan lewatin jemuran, jangan makan labu siam, atau makanan-makanan yang memang disarankan untuk tidak dikonsumsi karena mampu membuat kapasitas susuk itu sendiri bakal menurun atau lepas. Tapi sebagai catatan, susuk itu sendiri tidak semerta-merta cocok kepada badan seseorang. Karena apabila di dalam tubuhnya ini menolak, biasanya susuk itu langsung keluar atau tidak bisa dipasang. Ketika dia menggunakan susuk, maka dia sudah berubah tauhidnya. Jadi dia sudah iya kena budu wa iya susuk nasta'in gitu. Jadi dia minta tolong ke susuk itu. Jadi sebetulnya itu adalah kolaborasi antara dia dengan jin gitu. Jadi karena melalui susuk itulah jin bekerja untuk menjadi semacam dia ya sebagai makhluk yang dia tempat bergantung. Nah, jadi ini jelas adalah perbuatan syirik karena dia telah seharusnya bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada makhluk. Seharusnya dia minta tolong kepada Allah, dia telah minta tolong kepada makhluk. Seharusnya dia yakin kepada Allah bahwa Allah yang telah menentukan segalanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwa di langit adalah rezeki yang Allah tentukan. Bukan dari susuk itulah seseorang bisa sukses, dagangannya bisa laku, bukan dari situ, tapi semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam rukun iman. Kenapa di antara rukun iman itu ada rukun keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah, supaya tidak ada lagi yang namanya orang beriman percaya kepada susuk, percaya kepada benda-benda yang menyangka dengannya dia bisa sukses dan sebagainya. Jadi ini jelas adalah perbuatan syirik, perbuatan syirik.